Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4 SD. Untuk mengawali presentasi kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Materi pelajaran kita sekarang adalah berbagai pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari orang yang menjalaninya. Jenis pekerjaan dipengaruhi oleh bentang alam, wilayah, atau kondisi geografis tempat tinggal kita masing-masing. Jenis pekerjaan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pekerjaan yang terdapat di daerah dataran rendah. Pekerjaan di daerah dataran rendah ini meliputi bidang pertanian. Di bidang pertanian lebih berkembang di daerah dataran rendah. Yang kedua adalah pekerjaan di dataran tinggi. Pekerjaan di dataran tinggi meliputi bidang perkebunan, lebih banyak dijumpai di dataran tinggi dikarenakan udara yang sejuk menjadi faktor utama suburnya tanaman perkebunan. Di samping itu, pekerjaan di dataran tinggi ini banyak sekali kita jumpai di daerah pegunungan seperti Malang. Di sana banyak sekali orang yang bercocok tanam buah-buahan sebagai hasil dari bumi yang tercinta ini. Jenis pekerjaan ketiga adalah pekerjaan di daerah pantai. Indonesia mempunyai wilayah lautan yang sangat begitu luas, sehingga pekerjaan di daerah pantai ini adalah penduduk yang tinggal di pantai. Sebagian besar mereka bekerja sebagai nelayan, sebagai pemandu wisata, sebagai pemandu turis, baik dari lokal, turis domestik maupun turis dari mancanegara datang ke pantai. Mereka pasti banyak menggunakan jasa guide. Berikut merupakan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah nama pekerjaan insinyur mesin. Hasil pekerjaan barang adalah mesin-mesin, baik itu mesin berupa mesin perusahaan besar maupun mesin sepeda motor ataupun juga mesin mobil, diperoleh dari profesi pekerjaan insinyur mesin. Petani, hasil pekerjaannya adalah padi, jagung, sayuran, gandum, dan tanaman buah-buahan yang lainnya. Nelayan adalah hasil pekerjaannya meliputi berbagai jenis ikan, kerapu, tenggiri, tongkol, dan ikan yang bisa dikonsumsi oleh kita. Nama pekerjaan yang keempat adalah tukang kayu. Hasil pekerjaannya berupa mebel, lemari, pintu, meja, kursi, dan perabot rumah tangga yang lainnya. Nama pekerjaan berikutnya contohnya adalah sutradara. Hasil pekerjaannya berupa film ataupun juga video klip dan sinetron yang bisa kita saksikan di bioskop ataupun layar televisi. Berikut contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah nama pekerjaan dokter, bidan, dan perawat. Mereka mempunyai tugas masing-masing, tapi prioritas mereka adalah melayani pasien. Pasien yang sakit bisa berobat ke dokter dan yang merawat adalah perawat. Nama pekerjaannya guru. Hasil pekerjaannya adalah mengajar, mendidik siswa supaya menjadi pribadi yang lebih baik dan menuangkan sebagian ilmu yang dimiliki kepada anak didiknya. Pekerjaan yang ketiga adalah politikus. Hasil pekerjaannya berupa jasa, yaitu mewakili rakyat di parlemen. Mereka yang duduk di kursi-kursi anggota DPR dan anggota MPR, menerima aspirasi rakyat dan menyuarakan berdasarkan hasil musyawarah dengan pihak yang berkepentingan. Nama pekerjaannya adalah tentara. Hasil pekerjaannya tentara adalah menjaga keamanan negara agar negara menjadi aman dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Tentang kegiatan ekonomi, manusia tidak dapat dipisahkan dari berbagai macam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sendiri meliputi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah kegiatan ekonomi berupa produksi. Kegiatan ekonomi berupa produksi ini adalah kegiatan yang dapat menghasilkan barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Contoh pekerjaan produksi adalah petani. Petani menghasilkan padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang
dari produsen ke konsumen. Tujuannya satu, memeratakan dan menyebarluaskan hasil produksi kepada konsumen supaya konsumen dapat menikmati segala barang, segala benda yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi. Tanpa adanya distribusi, produksi tidak dapat menyalurkan barang yang diproduksinya. Yang ketiga, sebagai usaha peningkatan, pengembangan, dan perluasan produksi. Kegiatan produksi dan distribusi ini saling amat tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang yang siap dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri. Contohnya adalah seorang petani menggunakan pupuk dan obat anti hama. Kemudian seorang yang datang ke restoran untuk membeli sebuah makanan. Itu adalah kegiatan konsumsi. Nama orang yang melakukan kegiatan konsumsi adalah konsumen. Kita boleh mengkonsumsi segala jenis makanan, minuman ataupun yang lainnya, asal kita tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh mempunyai sifat yang sangat konsumtif sekali karena itu dapat merugikan diri kita sendiri. Kita tidak akan dapat mempunyai tabungan sebagai bekal masa depan kita kelak. Sebagaimana ikan di lautan, kayu di hutan juga merupakan sumber daya alam yang terbarukan. Tetapi bila pemanfaatannya tidak mempertimbangkan aspek berkelanjutan, maka sumber daya alam itu pun akan habis. Sebagai contohnya hutan di Kalimantan yang terkenal sebagai paru-paru dunia terbesar. Semakin lama semakin berkurang luasnya hutan yang ada di Kalimantan, juga di pulau Indonesia yang lainnya. Bahkan penghuni hutan pun seperti orang utan, banyak yang kehilangan tempat tinggalnya karena tempat tinggal asli habitat mereka sudah banyak digunakan sebagai jalan, digunakan sebagai area pemukiman dan pembangunan pabrik-pabrik maupun industri yang lainnya. Padahal hutan merupakan jantung dunia, paru-paru dunia yang sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jenis kegiatan ekonomi yang terlibat dalam proses pembuatan barang-barang berbahan dasar kayu yaitu pedagang kayu dan distributor kayu. Mereka merupakan jenis pekerjaan yang erat kaitannya dengan pengolahan bahan dasar kayu. Proses pengolahan kayu menjadi barang dan akhirnya sampai ke pembeli yaitu kayu diambil di hutan, kemudian diangkut di tempat pengolahan kayu, lalu dijual kepada pengrajin. Kemudian pengrajin mulai memproduksi kayu menjadi berbagai barang, menjualnya kembali ke toko furniture, lalu sampai ke tangan pembeli. Produk yang dihasilkan dari proses pengolahan kayu yaitu meja, kursi, lemari, buffet, dan lain sebagainya dapat memperoleh keuntungan ataupun laba bagi produsen itu sendiri. Pekerjaan pengrajin kayu termasuk aktivitas produksi karena kegiatannya menghasilkan barang. Profesi yang terlibat agar mebel sampai ke tangan pembeli yaitu tukang kayu, pengrajin, dan distributor. Terima kasih.